Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Tipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idrus Amir, tentunya di acara kesayangan kita, Tipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Tipiso, pada kesempatan kali ini, Tipiso akan mengangkat tema bedah kinerja Bupati Kabupaten Goa Adnan Puricita dan Bupati Kabupaten Takalar Samsari kita. Dan untuk membahas tema ini, telah hadir di tengah-tengah kita dua direktur muda yang akan membedah tema ini, dan saya langsung memperkenalkannya. Yang pertama tentunya adalah Direktur Eksekutif Link Indonesia, Bapak atau Dinda Herman Sijaya Esos. Dan yang kedua adalah Direktur Eksekutif Pedoman Data Indonesia, Dinda Sakral Wijaya Saputra, SIP, MA. Dia adalah pakar politik pemerintahan dari LAN. Assalamualaikum, Dinda Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Dinda Direktur? Waalaikumsalam, siap. Sehat, walafiat. Baik, sahabat dan sobat Tipiso, saya langsung mulai dari Dinda Sakral Wijaya Saputra. Seperti apa kita melihat kinerja Adnan Puricita sebagai Bupati Goa? Kebijakan-kebijakan yang dia lakukan tentu sangat dibutuhkan masyarakat untuk diketahui, dan tentu kerja-kerja politik dan pemerintahan Adnan ini akan menjadi barometer untuk dia melompat ke jenjang calon gubernur. Nah, tentunya berbicara tentang kebijakan-kebijakan tentu ada banyak, atau berbicara tentang kinerja, saya mulai dulu dari stabilitas politik, kemudian kita masuk pada kebijakan-kebijakannya. Dinda Direktur Sakral, silakan. Ya, terima kasih Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, Pak Dir. Jumpa lagi, Dinda. Menurut saya tema ini menarik. Kenapa? Karena ketika kita berbicara Goa, tentu kita akan berbicara tentang Bapak Adnan Puricita Iksan Yasilimpo. Yang kita ketahui namanya sekarang juga digadang-gadang akan ikut berkontestasi di pemilihan gubernur di tahun 2024 nantinya. Kita berbicara masalah kebijakan-kebijakan yang Pak Bupati Adnan Puricita telah hasilkan, kita melihat beberapa kebijakan-kebijakan beliau memang menurut saya itu terasa di masyarakat. Terutama ketika kita berbicara masalah stabilitas politik. Kita ketahui di Goa sendiri memang stabilitas politik itu terkesan memang aman-aman saja dan adem-adem saja selama ini. Tidak ada gesekan-gesekan yang yang terjadi yang mampu untuk merubah polarisasi politik di Goa. Itu terbukti dari bagaimana Pak Adnan Puricita mampu meyakinkan wakilnya, yaitu Pak Karengkio, untuk berpaket kembali dengan beliau. Saya rasa itu adalah suatu hal atau suatu keberhasilan tersendiri bagi salah satu kepala daerah yang mampu meyakinkan wakilnya untuk berpaket kembali, Pak Dir. Karena kita ketahui sendiri di beberapa daerah itu selalu ada ketidakcocokan antara bupati dan wakil bupati ketika masuk ke periode-periode 3 tahun menjabat ataupun 4 tahun atau akhir-akhir jabatannya. Dan itu mampu ditepis oleh Adnan Puricita Iksan dengan banyak baru 3 bulan. Ya, banyak baru 3 bulan sudah kelas biasanya, Pak Dir. Dan saya rasa itu menjadi salah satu tolak ukur bahwa beliau mampu menjaga stabilitas politik di Kabupaten Goa itu, sehingga mampu secara itu dan kita bisa bilang chemistry-nya betul-betul dapat dengan wakilnya. Mungkin begitu, Pak. Kita langsung kembangkan kebijakan publik. Kebijakan publik ini tentu ada banyak terkait misalnya pendidikan dan kesehatan, karena biasanya berpaket ini ya. Kebijakan-kebijakan ini biasanya berpaket. Tentu kebijakan tentang pembangunan yang terlihat ya, dan kemudian tentu kebijakan-kebijakan dalam memaksimalkan potensi-potensi alam yang ada di sana, misalnya apalagi pariwisata untuk bisa menjadi sektor-sektor ekonomi.
Kalau menurut Dinda Direktur sekarang melihat seperti apa kebijakan Bupati Adnan Puricita? Iya, saya lanjut Pak Dir. Ketika kita masuk ke dalam bahasan kebijakan-kebijakan terhadap pembangunan dan lain sebagainya, tentu kita masuk ke dalam visi misi beliau pada saat dia pertama kali mencalonkan diri menjadi calon bupati di Kabupaten Goa. Kita ketahui sendiri bahwa Pak Adnan Purica, ketika kita berbicara tentang kebijakan-kebijakan yang telah dia lakukan mengenai pembangunan-pembangunan di Kabupaten Goa, memang bisa dibilang itu ada plus dan ada minusnya. Kenapa? Karena kita masuk ke positifnya dulu Pak Dir. Plusnya, kita lihat memang pembangunan-pembangunan pembangunan infrastruktur ke daerah dataran-dataran tinggi itu betul-betul itu terasa. Cukup terlihat ya. Terlihat. Itu karena beliau mampu mengkomunikasikan ke tingkatan yang lebih atas, Gubernur, yaitu gubernur untuk bekerja sama membangun daerah-daerah tinggi. Tentunya ada peran-peran tersendiri dari Bupati Goa dalam melakukan lobby-lobby dan meyakinkan gubernur untuk ikut memberikan anggarannya untuk pembangunan di dataran tinggi. Kemudian kita masuk ke dalam pariwisata. Saya rasa kita berbicara pariwisata di Kabupaten Goa, tentu ikonnya itu adalah Malino. Nah, di periode awal Pak Adnan Purica Iksan ada event yang beliau sering lakukan setiap tahun, namanya itu Pak Dir Beautiful Malino. Dan itu mampu, kalau saya tidak salah, mampu menghadirkan perputaran uang untuk masyarakat di sekitar Malino tersebut itu sampai miliaran. Dengan jangka waktu acara itu sekitar 4-5 hari atau 1 minggu. Saya rasa itu patut diapresiasi. Memang belum sepenuhnya optimal. Kenapa? Karena di dataran-dataran tinggi, terutama di objek-objek wisata, memang itu belum terlihat sangat optimal. Karena apa? Karena memang yang datang ke Malino itu, Pak Dir, itu masih wisatawan-wisatawan lokal kebanyakan. Belum mampu menggait wisatawan-wisatawan di luar dari Goa maupun Indonesia, di luar dari Pulau Sulawesi ataupun mancanegara, apalagi mancanegara. Mungkin itu yang perlu ditingkatkan oleh Pak Adnan di masa kepemimpinannya ini, apalagi kita tahu bahwa COVID ini memang banyak kepala daerah yang kena dampak COVID tersebut. Cuman saat ini saya rasa sudah mulai melandai, sudah mulai menurun. Jadi mungkin Pak Adnan bisa memikirkan lagi bagaimana caranya dia mampu untuk kembali menggelatkan pariwisata ini, sehingga bukan cuma bisa menggait wisatawan lokal, tapi juga di luar dari Goa dan sekitar Goa. Baik. Nah, jadi saya tambahkan lagi, Pak Dir. Silakan. Kita berbicara yang ingin saya kritisi juga tentang pembangunan dari Pak Adnan. Banyak janji-janji politik beliau juga yang belum terrealisasi. Salah satunya bagaimana kita ketahui bahwa Pak Adnan pernah menjanjikan untuk menghadirkan universitas di Kabupaten Goa. Ketika kita berbicara pendidikan dan kesehatan, memang itu terasa di tingkatan SMA, SD, dan SMP. Tapi ketika kita berbicara masalah janji beliau untuk mendirikan universitas di Kabupaten Goa, itu belum terrealisasi sampai sekarang. Kalau tidak salah Universitas Syekh Yusuf yang pernah didirikan. Kemudian juga Pak Dir, kekurangan dari Pak Adnan selama menjabat ketika berbicara pembangunan, kita tahu bahwa beliau sejak dari zamannya bapaknya itu, Pak Iksan almarhum, itu pernah mencoba untuk membangun suatu ibu kota Kabupaten Goa, memindahkannya di daerah Patalastang. Nah, itu belum terrealisasi sampai sekarang. Belum jalan. Nah, tentunya itu menjadi suatu janji politik yang akan orang pertanyakan ke depannya. Karena itu sudah menjadi visi misi beliau pada saat beliau mencalonkan menjadi bupati di Kabupaten Goa. Mungkin itu saya. Baik. Saya pikir pembuka dari Dinda Sakrawijaya Saputra, Direktur Eksekutif Pedoman Data Indonesia, cukup mendalami ya apa yang menjadi kinerja Pak Adnan. Baik, saya langsung ke Dinda Herman Sijaya, Direktur Link Indonesia. Seperti apa kita juga melihat kinerja Adnan Puricita selama menjadi Bupati Goa? Ini sudah periode kedua. Dinda, silakan Dinda Direktur. Ya, terima kasih Kakak Dir. Ini juga agak seksi ini karena kita perbincangkan figur-figur yang memang potensial. Nah, ketika kita perbincangkan lebih mendalam, ada nilai plus di antara figur-figur yang akan kita bincangkan. Tapi saya kirim salam dulu kepada pemirsa episode, ketemu lagi. Kemudian
semoga teredukasi dengan hasil-hasil diskusi kita di episode. Dan jangan lupa di like dan subscribe. Kemudian nonton sampai habis supaya informasi-informasinya ini tidak kena setengah atau lebih kepada edukasinya lebih mantap dan nyambung. Betul. Baik Kak Kadir. Berbicara kinerja, Kakanda Dir ini sudah memaparkan lebih spesifik sebenarnya kalau kita berbicara goa. Goa saat ini adalah goa yang di satu sisi orang lain memiliki angan-angan dan impian untuk merubah goa. Di sisi lain, Bupati Goa ini ingin meningkatkan yang lebih daripada goa saat ini. Jadi ada dua impian yang diinginkan oleh pemerintah dalam hal ini Bupati Adnan. Bagaimana goa ke depan ini akan dilirik. Tapi ada beberapa poin-poin penting di luar dari disampaikan oleh Kakak Dir, bahwa ada nilai, ada esensi yang perlu kita apresiasi, ada pula yang kita memberikan nilai saran ke depan goa seperti apa. Informasi yang saya dapat bagaimana goa ke depan adalah goa ini tidak memiliki ikon-ikon di luar daripada ikon pariwisatanya. Di mana ikon pariwisata pra COVID-19 ini kemarin ada Beautiful Malino. Ini adalah konsep yang luar biasa yang dicanangkan oleh Kabupaten Goa, bagaimana menggait wisatawan baik dari lokal maupun di luar dari nasional atau mancanegara. Itu sementara digait, lalu kemudian ada wabah COVID-19. Ini yang menjadi penghambat pariwisata di Malino, dalam hal ini Beautiful Malino yang sudah 2 tahun berjalan, namun membanding hanya karena persoalan COVID-19. Tapi saya lebih kepada perekonomian di luar daripada pariwisata. Sumber daya alam Kabupaten Goa ini yang diapit oleh beberapa kabupaten kota, kabupaten, sebenarnya ketika mampu dikelola secara baik dan benar, tentu Goa ini sudah tidak perlu lagi membutuhkan APBN. Goa mampu membiayai dirinya sendiri. Ketika ini terkelola baik dari segi pertanian, pertambangan, perkebunan, kemudian kelautan. Goa memang tidak memiliki dari sektor kelautan hanya sedikit ya. Saya katakan kenapa sedikit, karena hanya ada di Kecamatan Bontolompo Selatan. Itu pun sangat sempit sekali yang diapit oleh Kabupaten Takalar. Diapit di sebelah kirinya Takalar, di sebelah kanannya juga Takalar. Ada sedikit sekali. Tapi ada yang lebih potensi ketika dimaksimalkan sebenarnya oleh pemerintah Kabupaten Goa, yaitu dari hulu hingga hilirnya ini, dari hilir hingga hulu ini, Jenek Berang, Sungai Jenek Berang ini ketika dimaksimalkan, dikelola dengan baik, itu akan meningkatkan PAD yang masuk di dalam pendapatannya pemerintah Kabupaten Goa. Ini yang ketika dikelola tentu butuh budget yang tinggi, kemudian butuh edukasi SDM, bagaimana mengelola dari hulu hingga hilir Jenek Berang. Tapi namun sampai saat ini pemerintah tidak melirik hal itu. Mungkin ada beberapa faktor yang tidak seksi sehingga itu tidak bisa dijadikan sebagai program peningkatan atau penumbuhan ekonomi di Kabupaten Goa. Kemudian dari sektor pertanian. Sektor pertanian daratan Kabupaten Goa ini ketika kita berbicara misalnya persawahan padi, itu cukup luar biasa. Sangat luar biasa. Bahkan Goa ini mampu mensuplai orang konsumsinya di Kota Makassar. Namun sampai saat ini Kota Makassar ini belum juga secara keterpenuhannya 100% dari Goa. Artinya Goa ini punya sumber daya alam tapi tidak mengelola secara baik dan benar. Karena masyarakat Kota Makassar ini masih kekurangan. Baik dari sektor horti, kemudian di luar daripada beras ini yang tidak bisa di-cover Kabupaten Goa. Artinya ada nilai negatif yang tidak dikembangkan atau tidak dijalankan secara analisis SWOT dari pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di Kabupaten Goa. Ini menjadi saran buat pemerintah Kabupaten Goa dalam hal ini Bupati Adnan sebagai komando di Kabupaten Goa, bagaimana caranya meningkatkan dari sektor perekonomian di Kabupaten Goa. Karena ekonomi di Kabupaten Goa ini tidak seperti dengan Kota Makassar.
di mana Kota Makassar ini menampung orang-orangnya Goa. Bahkan orang-orangnya Takalar pun itu mencari nafkah di Kota Makassar. Artinya lumbung-lumbung harta itu ada di Kota Makassar. Kenapa dari perbatasan misalnya Kabupaten Goa dengan Kota Makassar ini tidak membentuk juga suatu sistem seperti dengan di Kota Makassar? Dengan akses yang ada, aksesibilitas dari Kota Makassar, dari pelabuhan Kota Makassar, bandara Kota Makassar, itu sangat mudah dijangkau oleh Kabupaten Goa. Ini juga sebagai saran bagaimana ke depan Kabupaten Goa lebih meningkatkan dari sektor sumber daya alam yang bisa memaksimalkan kemudian menjadi PAD bagi Kabupaten Goa. Di luar daripada konteks pendapatan dari pertambangan. Kabupaten Goa ini ketika kita berbicara konteks pertambangan, tambang galian C ini yang terbesar di Sulawesi Selatan kalau kita lihat. Karena kenapa? Cobalah kita jalan-jalan mulai dari jalan Poros Malino sampai ke Paraloi, itu sudah hampir habis itu kita punya di kaki gunung, di lereng-lereng itu diambil semua sumber daya alamnya, namun tidak mampu juga menjadi PAD bagi Kabupaten Goa. Tambang galian C ketika misalnya dimaksimalkan oleh konteks Perusda, apalagi Perusda saat ini ditunggangi oleh orang-orang berkompeten. Tentu Dr. Rahman Sa ini punya nilai-nilai brilian bagaimana mengembangkan Perusda ini untuk menjadi bagian dari batu loncatan PAD Goa lebih meningkat. Ini ketika misalnya tambang galian C ini dimaksimalkan oleh Perusda, tentu akan ada nilai plus bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Goa. Di luar daripada itu, perkebunan juga kalau kita lihat di Goa ini ya sungguh sangat luar biasa. Goa ini punya gunung, tentu punya hutan. Hutan ini ketika dikelola, dialihfungsikan, ya tentu harus mengacu kepada analisis dampak mengenai lingkungan ya. Karena kan banyak sekali di Kabupaten Goa alih fungsi dari pertanian menjadi perumahan rakyat. Ini yang juga banyak dan menjadi sorotan bagi kritikan bagi Kabupaten Goa pemerintah. Ada banyak daratan-daratan yang potensial pertaniannya kemudian dialihfungsikan menjadi perumahan-perumahan atau dalam konteks pendidikan, ada sekolah yang dibangun di atas lahan yang produktif untuk pertanian. Ini juga mestinya harus dijadikan pelajaran bagi pemerintah Kabupaten Goa untuk lebih memaksimalkan mana yang mesti dialihfungsikan menjadi perumahan, alihfungsi mungkin dari pertanian ke sektor-sektor lain. Karena kenapa? Semakin hari ketika misalnya sektor pertanian yang sudah produktif kita alihfungsikan, tentu akan memakan waktu kemudian anggaran ketika buka pertanian baru misalnya di kaki gunung. Kita butuh uang besar untuk menjadikan lahan-lahan sektor pertanian. Jadi kalau kita berbicara ada beberapa sektor yang saya sampaikan tadi, berbicara kinerja Bupati Goa, ada memang kinerja-kinerja silent yang tidak terpublish, yang mungkin kepentingannya itu kepentingan adalah untuk seluruh warga Kabupaten Goa. Namun di sisi lain, sampai dari periode pertama hingga periode kedua berjalan ini, sudah hampir juga selesai, beliau belum menjadikan Kabupaten Goa ini dengan salah satu ikon yang ketika kita berbicara menyebut nama Kabupaten Goa, orang akan menyebut nama lain. Ini yang belum dicanangkan oleh Kabupaten Goa. Dan mestinya dengan sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Goa ini, sudah bisa melampaui Kabupaten Bandung, Bogor, dengan suasananya geografis dari Bogor, Bandung dengan Kabupaten Goa ini hampir sama. Mestinya seperti itu. Kemudian kinerja lain yang saya kritisi dari pemerintah Kabupaten Goa sampai hari ini di luar dari ikon itu PAD itu aja. Tidak pernah ada PAD yang menyumbang ada sub lain yang menyumbang kepada PAD sehingga menampilkan atau meningkatkan sektor-sektor PAD lain. Kemudian yang perlu saya apresiasi dari Bupati Adnan, karena rumah sakit Syekh Yusuf ini sudah beberapa lantai. Kemudian ada perubahan dari yang dibangun oleh Bupati di lapangan Syekh Yusuf. Sudah, kalau kita lihat dari
kalau kita melihatnya dari sisi jalan itu sudah modernisasi, cuma sampai saat ini belum terfungsikan secara maksimal di Syekh Yusuf itu, lapangan Syekh Yusuf. Itu yang menjadi poin titik kritikan kemudian saran buat pemerintah Goa. Seperti itu dulu katanya. Baik. Sebelum saya ke Takalar, saya sedikit mempertanyakan ke Dinda Direktur Sakral Wijaya Saputra terkait pembangunan. Bukankah ada satu program nasional yang pernah dicanangkan oleh Gubernur Syahrul dulu, yaitu Mamina Sata. Kan ini kan bisa menjadi strategi yang efektif untuk membangun pembangunan di Goa. Artinya dia bisa merebut beberapa sektor ekonomi yang seharusnya ada di Takalar, bisa dialihkan ke Goa kan? Goa. Apa yang membuat itu tidak berjalan? Apakah memang Adnan yang setengah-setengah dalam strategi pembangunannya? Kalau dilihat juga yang lain, hampir semua orang Goa itu menghabiskan waktunya di Makassar. Karena infrastruktur yang tidak memadai. Apa yang membuat Adnan tidak bisa menghadirkan pembangunan-pembangunan yang bisa mencegah masyarakatnya untuk tidak menghabiskan anggaran atau pendapatan di Kota Makassar, Dinda? Kalau kita lihat. Terima kasih, Kadir. Pertama-tama saya ingin mempertegas kepada Kakanda Herman Sejaya bahwa mungkin saya ini usianya lebih muda dari beliau. Oh iya. Ya, tapi mungkin kalau mungkin lebih muda beliau. Masya Allah. Ya, jadi terkait pertanyaan Kadir tentang program Mamina Sata, seperti yang kita ketahui bahwa program Mamina Sata ini program yang dicanangkan oleh Pak Syahrul kalau saya tidak salah kemarin. Iya, Pak Syahrul. Itu menyambungkan titik-titik daerah Maros, Makassar, Takalar. Goa Takalar. Goa Takalar. Jadi menurut saya hal ini sebenarnya memang harus secepatnya ditindaklanjuti oleh Pak Adnan Puri Cak Iksan. Kita kan tanda-tanda sampai. Ya, perihal masalah apakah selesai di periode beliau, setidaknya beliau menyimpan sebuah legasi kepada pelanjutnya nantinya bahwa ini adalah suatu buah dari keseriusan Adnan Puri Cak Iksan dalam menggolkan perihal masalah program Mamina Sata ini yang telah dicanangkan sejak dahulu kala di zaman Pak Syahrul. Saya rasa mungkin permasalahannya di sini, Kadir, adalah Pak Adnan ini tenaganya atau pikirannya terkuras ke suatu suatu kebijakan atau program-program lainnya, sehingga ini belum dimaksimalkan. Padahal ketika Pak Adnan melihat peluang-peluang ini, di mana beliau dengan terrealisasinya program Mamina Sata ini sebagai Goa dan Makassar motor dari program Mamina Sata ini bisa menjadi legasi yang sangat luar biasa bagi beliau, Kadir. Apalagi beliau saya dengar ingin naik kelas ke tingkatan yang lebih tinggi. Jadi untuk program Mamina Sata, saya rasa memang ini yang harus difikirkan oleh Pak Adnan saat ini. Kalau masalah apa kendala-kendalanya, itu mungkin Pak Adnan yang tahu. Kenapa beliau belum melaksanakan? Apakah memang koordinasinya dengan beberapa kabupaten? Karena ini bukan cuma kabupaten Goa saja, Kadir. Tapi menurut saya Pak Adnan bisa muncul di sini. Di antara 4 kabupaten ini sebagai patron bahwa ini kita golkan. Di mana Goa pastinya akan menjadi wilayah yang sangat seksi di antara 4 kabupaten, salah satu dari Makassar. Baik. Artinya memang Pak Adnan kelihatannya memang strategi pemerintahannya tidak terfokus pada pembangunan fisik. Betul. Dia lebih banyak pada pembangunan manusia kelihatannya. Baik, saya ke Dinda Direktur Link Indonesia, Dinda Herman Sejaya. Seperti apa kita melihat kinerja Samsari kita, Bupati Takalar, dalam memimpin Kabupaten Takalar, dan apa yang mendasari dia tidak percaya diri lagi untuk maju dengan membuat statement saya hanya 1 periode dan tidak ingin maju lagi. Apakah itu sebuah kesadaran bahwa dia gagal memimpin Takalar atau seperti apa? Silakan. Baik, Kak Kadir. Berbicara kepemimpinan, kemudian berbicara kinerja Kabupaten Takalar yang dipimpin oleh Bapak Haji Samsari kita ini, tentu kita menarik dulu dari visi misi beliau pada saat mencalonkan sebagai Bupati Takalar. Hampir habis masa periode beliau, sampai saat ini saya menilai, kemudian melihat Kabupaten Takalar itu tidak jauh lebih baik dari kepemimpinan sebelum beliau. Ada beberapa indikator. Saya mengambil dulu visi misi beliau. Visi misi beliau ini ada beberapa, bahkan yang terbanyak ya, karena 22 program.
22 program yang harus dijalankan oleh Bupati Samsari, sampai hari ini hanya satu yang terlihat, yaitu One Choi, One Kakak. Itu yang terlihat. Namun sampai hari ini di tahun keempat menjelang kelima ini, jalan kelima ini, itu sudah mandek. Sudah tidak ada lagi saya lihat sapi-sapi berkeliaran dari program yang dicanangkan oleh beliau di Kabupaten Takalar dari 10 sekarang kecamatan. Saya tidak melihat lagi itu. Bahkan itu sudah hilang dari ingatan masyarakat petani peternak terkait dengan janji politik, program, bukan janji politik, karena ini menjadi bagian program. Ya, program. Itu sudah tidak ada lagi, bahkan orang sudah melupakan bahwa Pak Bupati pernah menjanjikan kita melalui program satu kakak ini satu sapi. Itu sudah tidak terdengar lagi. Jadi kalau kita menilai bahwa bagaimana kinerja beliau, saya katakan gagal. Saat ini gagal dalam satu program yang dicanangkan oleh beliau dari 22 program, yang satu saja ini gagal. Sangat gagal. Gagalnya lagi ditopang oleh beberapa statement Pak Bupati bahwa beliau sudah tidak ingin menjadi bupati karena skalanya kecil. Bupati itu skala kecil. Beliau selalu menyampaikan ke publik ketika misalnya door to desa, bagi-bagi bantuan itu. Beliau selalu mengatakan bahwa saya ingin menjadi anggota DPR RI, di mana cakupannya ini lebih luas. Ketika saya di Senayan, banyak hal yang bisa saya tumbuhkan di luar daripada saya sebagai bupati saat ini. Jadi kegagalan beliau itu ditopang oleh statement itu sudah jelas. Dan itu adalah petarung sejati. Kenapa saya katakan menjadi petarung sejati? Karena beliau kemungkinan sudah tahu kekuatan powernya beliau ketika misalnya maju lagi di 2024 ini, itu hanya menjadi judi yang tidak akan memberikan peluang saya menang. Karena kenapa satu saja program ini tidak terrealisasi dan tidak terjamah dengan baik dan benar. Ini menjadi kritikan saya kepada Bupati Haji Samsari karena satu program saja ini tidak terrealisasi dengan baik dan benar. Belum lagi kita sebelum kita lanjut. Kebijakan publik. Saya mengumpulkan banyak informasi. Mungkin Dinda bisa menanggapi ini. Isu di desa-desa terkait stabilitas politik yang dibangun. Seperti apa kita melihat? Karena ada satu dua desa sih yang pernah berdiskusi dengan saya bahwa mereka sangat kecewa karena diintervensi oleh Samsari. Ya, ini juga seksi karena baru-baru ada pilkades serentak di Kabupaten Goa. Bukan pilkades serentak, tapi pelantikan serentak. Jadi sudah berlalu pilkadesnya. Sedikit informasi Kak Kadir bahwa ada kalau saya tidak salah 6 desa itu di Kecamatan Galesong itu di PLT-kan hanya karena proses pemberhentian staf desa ini tidak melalui regulasi yang dicanangkan oleh Permendagri. Ini yang menjadi bumerang juga. Saya menilai begini, Kak Kadir. Kalau informasi yang kita rampung ini ada beberapa kepala desa pernah bincang-bincang dengan kita bahwa bupati ini mengintervensi kepala desa. Sebenarnya kalau secara akademis kita menilai di luar dari secara politisnya ini memang iya. Karena segala bentuk yang ingin dilakukan, yang ingin dikerjakan oleh kepala desa ini harus ada petua-petua dari seorang bupati. Jangankan apa yang ingin dilakukan oleh kepala desa. Kepala dusun saja ini masih diurusi oleh seorang bupati. Kepala dusun. Ini kalau kita jalan-jalan kita kalar, bertanya saja ke kepala dusun. Pasti soonnya itu ke bupati. Bukan ke kepala desa. Kalau orang mau jadi kepala dusun, ya suon saja ke Pak Bupati. Tidak perlu suon ke kepala desa. Padahal otoritas hak kewenangan desa ini adalah kepala desa, bukan kepala daerah. Karena di Undang-Undang nomor 6 2014 itu tentang desa itu, kepala daerah itu hanya sebagai pembina. Membina bagi kepala desa yang memang riskan dengan kondisi bahwa kepala desa ini melakukan tindak pidana atau korupsi. Ini yang mestinya dibina. Kalau hanya dalam persoalan misalnya seperti yang kita rampun bahwa
hanya titik kecil bagi saya, staf desa, perangkat desa ini menjadi kewenangannya bupati. Itu saya ketawa sebenarnya, Kak Kadir. Saya ketawa karena baru di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini seorang bupati mengambil alih kewenangan perangkat desa. Itu kecil sekali bagi saya. Itu bukan seorang tipologi kepemimpinan sebagai kepala daerah. Karena kenapa? Kepala daerah itu tidak lagi bukan berarti tidak boleh ya mengintervensi kepala desa atau desa, tapi ada cara-cara lain yang lebih elegan sebagai kepala daerah. Bagaimana kepala desa ini merasa diintervensi tanpa kita mengintervensi. Ini yang terjadi di Takalar. Kinerja Kabupaten Takalar dalam hal ini pemerintah Haji Samsari kita sampai hari ini itu saya katakan gagal. Gagalnya karena baru satu program yang dicanangkan yang berjalan, tapi realisasinya ini tidak baik dan benar. Karena gagalnya tidak secara kontinu. Mestinya ini harus di TSM-kan, terstruktur, sistematis, dan masif sampai selesai program beliau. Tapi sampai hari ini dengan statement yang mengatakan bahwa saya tidak lagi menjadi bupati, saya lebih fokus untuk menjadi anggota DPR RI, tentu program-program yang akan dijalankan ini tidak lagi berfokus. Dia tidak peduli lagi. Iya. Karena tidak boleh lagi. Beliau lebih fokus kepada Dapil Sulawesi di Sulawesi Selatan, Dapil Sulsel Selatan. Bagaimana caranya bisa menjadi anggota DPR RI? Kasihan dengan perangkat-perangkat atau OPD-OPD di bawah, bagaimana menjalankan program di mana Pak Bupati saja tidak lagi berfokus di situ. Hanya fokus di setiap kebijakan-kebijakan yang fenomenal, kontroversial. Dalam hal ini tadi itu ada beberapa kepala desa yang baru dilantik, lalu kemudian di-PLT-kan hanya karena persoalan tanda kutip staf desa. Di mana kewenangan desa ini, kepala desa punya kewenangan. Bagaimana mungkin analoginya seperti ini? Kakanda Dir ini adalah sekretaris desa lama. Saya adalah kepala desa. Lalu kemudian beliau pada saat pemilihan kepala desa, beliau tidak berpihak ke saya. Beliau tidak berpihak. Berpihak ke incumbent kah? Atau ke yang lain kah? Lalu kemudian saya duduk terpilih secara politik, dipilih oleh rakyat, masyarakat desa. Lalu saya harus memilih Kakanda Dir. Kalau secara personal kemungkinan Kakanda Dir ini punya capability menjadi sekdes, tapi bagaimana dengan konstituen saya? Ini yang harus saya jaga. Karena Kakanda Dir ini hanya punya satu suara. Tidak melebihi dari konstituen saya. Itu analogi. Jadi sangatlah wajar ketika saya punya kewenangan bahwa mohon maaf Kakanda Dir, Pak Sek, saya harus ganti dengan person yang lain karena ini pilihan rakyat, bukan pilihan saya secara pribadi. Kalau pribadi, iya saya menginginkan Anda, tapi secara konstituen di desa itu menginginkan yang lain. Tentunya bijaknya seperti itu. Kemudian, kalau saya kasih saran Pak Bupati, mestinya ketika ada hal-hal seperti itu, dipanggillah kepala desa itu face to face. Bagaimana mencari jalan keluarnya tanpa membuat gaduh, tanpa membuat publik kabupaten lain ini menganggap bahwa wajar Kabupaten Takalar ini selalu mendapat disclaimer. Ini yang menjadi apa ya? Ketika kita berbicara Takalar ini tidak ada ikon juga. Saya selaku warga Takalar, saya warga Takalar dan tidak pernah mendapatkan bahwa ketika kita jalan-jalan ke Takalar itu ada ikon. Ada ikon ketika pertumbuhannya memang berbeda dari kepemimpinan beliau dengan pemimpin yang lain. Itu yang tidak ada, Kakak. Mungkin seperti itu kalau kita berbicara kinerja dulu, Kakak. Membuka dari Direktur Legenda Desa Dinda Herman Sijaya mengguliti kepemimpinan Samsari kita. Baik, saya masuk ke Dita Direktur Pedoman Suara Indonesia Sakral Wijaya Saputra. Seperti apa kita lihat strategi kebijakan publik dan pembangunan di era Samsari kita? Ya, terima kasih Pak Dir. Ini lebih menarik dari pembahasan Kabupaten Goa tadi. Saya ini mungkin hanya akan menambahkan saja. Kenapa? Karena saya lihat Kakanda Herman Sijaya sangat semangat tadi membahas masalah Takalar ini. Beliau sangat paham betul tentang kondisi Takalar. Putra Takalar. Oh, jadi begini Kak Dir. Memang saya sebagai seseorang yang mengamati dari luar. Saya bukan orang yang memiliki atau berKTP Takalar. Tapi memang secara kasat mata, memang tidak ada perubahan dari kepemimpinan sebelumnya
di kepemimpinan sekarang. Saya biasa melewati Takalar ke kabupaten yang ada di atas Takalar. Tentunya sebagai seseorang yang lewat di kabupaten tersebut, itu sudah menjadi suatu nilai, suatu penilaian bahwasanya kita itu terkadang memiliki hasrat untuk tinggal di suatu kabupaten, minimal untuk melihat suasananya, ikon dan lain sebagainya. Dan memang menurut saya tidak ada pembangunan yang menggeliat di Kabupaten Takalar selama kepemimpinan Pak Samsari kita. Kemudian seperti yang Kakanda Herman Sijaya sampaikan tadi dengan semangat bahwa ada 22 program ya, kalau saya tidak salah 22 program. 22 program yang kemarin dicanangkan oleh Bapak Bupati Samsari kita. Sebenarnya secara visi atau secara konsep itu sangat baik. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa dia memulai tahun berapa kemarin Kak Dir? 2017, diselesaikan 2022. Jadi dia mempunyai program itu 22. Nah, maunya di tahun 2022 program ini dieksekusi dan selesai. Ini kan menjadi suatu legasi yang sangat luar biasa. Cuman apa yang nampak di lapangan itu tidak sesuai dengan program yang dicanangkan Pak Dir. Kemudian saya masuk ke dalam sudut pandang politisnya. Beliau seperti yang kita dengar selama ini bahwasanya tidak akan ikut bertarung kembali di Pilkada Takalar. Itu sering dia sampaikan. Dan ingin fokus di DPR RI. Menurut saya, pengamatan saya Kak Dir, beliau kan kalau saya tidak salah sekarang menjadi pimpinan salah satu partai baru, yaitu Partai Gelora. Ketua DPW. Dan mempunyai keinginan untuk maju di kontestasi DPR RI nantinya. Ini kan sebenarnya belum pasti juga beliau tidak bertarung di Takalar, Kak Dir. Jangan sampai kebohongan lagi. Ya, jadi begini Kak Dir. Jangan sampai. Pileg ini Nanti kan kita lihat benar dia bohong atau benar. Pileg ini kan dimulai kalau saya tidak salah kalau bukan April itu Maret. Iya. April atau Maret. Tentunya menurut Apa saya itu, Dinda? Pileg Februari. 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 Awal-awal tahun 2024 berarti. Jadi ketika beliau bertarung di DPR RI, walaupun beliau mendapatkan suara yang besar, tentunya kita berbicara threshold. Betul. Kalau tidak lolos. Kalau tidak lulus partainya, otomatis beliau tidak lolos juga jadi anggota DPR Biar RI. juga tinggi suaranya kalau partainya tidak lolos. Nah, dan ketika kita melihat data, saya berbicara data, itu memang Gelora itu belum masuk ke dalam salah satu partai yang bisa mendudukkan kursi di DPR RI. Tentunya ketika beliau tidak menjabat atau tidak duduk atau tidak lolos di DPR RI, kita perlu bertanya lagi apakah beliau tidak betul-betul ingin maju kembali di Takalar. Jadi kalau dia maju lagi kembali, layak nggak dia disebut pembohong? Nah, layak sekali kan? Kalau seandainya. Nah, kan jadi kita masih menunggu. Nah, jadi sebenarnya itu adalah blunder. Iya. Blunder. Terlebih lagi sekarang ini beliau semestinya harus fokus mengeksekusi program-program yang belum terrealisasi. Sebenarnya etisnya itu beliau harus menyelesaikan dulu program-programnya, baru berbicara bahwa saya sudah selesaikan program saya ingin membawa program yang lebih besar lagi ke Takalar, jadi saya harus membackup atau mengawal program tersebut dari pusat. Makanya saya harus naik kelas ke DPR RI. Maunya seperti itu, Kak Dir. Belum selesai program yang beliau canangkan pada saat awal menjadi calon bupati, kemudian sudah berpikir untuk meloncat ke DPR RI dengan janji-janji baru bahwasanya nantinya kelak ketika dia jadi DPR RI, dia lebih leluasa untuk mengawal program turun ke daerah. Jadi menurut saya kembali lagi bahwa yang pertama beliau blunder dengan mengatakan bahwa ingin maju DPR RI dengan perkembangan di Takalar. Tidak perlu disampaikan itu ya. Dengan perkembangan di Takalar yang menurut saya monoton, tidak ada perkembangan yang menurut saya signifikan. Ini bagi saya sebagai orang yang mengamati dari luar kan ya. Terlebih lagi seperti yang dikatakan Kak Direktur tadi, Kak Herman, bahwa ada intervensi-intervensi terhadap aparat-aparat desa. Padahal kan sebenarnya ini tidak dibolehkan oleh undang-undang. Kenapa? Karena aparat desa itu atau kepala desa itu dia itu dipilih oleh rakyat. Bupati itu dipilih oleh rakyat. Teori pemerintahan itu bahwa mereka sebenarnya ini logika berpikirnya Pak Dir, kita ini mungkin peribahasanya itu bupati dan kepala desa itu sama-sama memiliki Garuda. Iya. Yang berbeda itu mungkin warna Garudanya yang berbeda. Nah, jadi mereka itu sama-sama mendapatkan titah rakyat untuk memimpin rakyat tersebut, walaupun lingkup dan wilayahnya itu mungkin berbeda.
Jadi saya rasa kepala-kepala desa yang diintervensi oleh beliau itu disayangkan juga sebenarnya, sangat disayangkan. Kenapa? Karena kepala desa ini sama halnya beliau itu mengkebiri pilihan rakyat ketika itu beliau mengintervensi kepala-kepala desa. Kecuali OPD memang beliau berhak. Ya. Itu pun juga garis koordinasi. Jadi saya rasa memang di Takalar ini kebijakan-kebijakan Syamsyari kita, Pak Bupati yang terhormat, itu belum betul-betul terasa sampai ke publik, baik itu publik yang ada di Takalar, apalagi orang di luar seperti saya yang belum mengetahui seluk-beluk Takalar secara menyeluruh, mungkin seperti itu. Wah. Berbicara tentang Takalar ini memang sangat seru, karena memang rata-rata ketika kita berdiskusi, rata-rata berpendapat bahwa Takalar tidak ada kemajuan yang signifikan. Dan ternyata dua direktur muda kita ini, sahabat dan sobat Tipiso, pun mengatakan seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir ke Dinda, Direktur Link Indonesia, teman sejaya. Stabilitas politik tadi agak sedikit terganggu dengan intervensi. Kebijakan-kebijakan belum maksimal sesuai dengan janji-janji politik. Ini fakta ya. Masalah hukum, banyaknya pejabat-pejabat yang tersandung kasus hukum, dikaitkan dengan apalagi pemerintahan Samsari kita. Seperti apa kita melihat? Kalau kita lihat, Takalar juga menjadi bagian batu loncatan bagi pemimpin kejaksaan baru untuk menjadi katakan kejaksaan ini ketika mendapatkan beberapa kasus itu akan ada nilai plus di jajaran institusinya. Ini juga berlaku di Takalar. Banyaknya hal-hal yang sudah tertutup dan terbuka kembali ruang untuk hukum, kemudian dijebloskan ke dalam pesantren. Ini banyak sekali. Pejabat kita di Kabupaten Takalar, banyak yang dipesantrenkan. Bahkan ada yang sudah pensiun, yang mestinya menjalankan pensiunnya dengan cita rasa yang damai, tapi malah dikonsolidasikan masuk ke dalam konteks pesantren. Ini yang jadi juga kalau kita berbicara hukum. Hukum juga ini, Kakak Dir, stabilitas politik dari segi hukum di Kabupaten Takalar ini antara legislatif dengan eksekutif ini kadang tidak sejalan. Ini yang saya lihat, beberapa dari ketua DPR juga tidak sejalan dengan Pak Bupati hanya karena persoalan-persoalan yang bisa dikomunikasikan lebih awal, ya lebih adem, itu tidak terlaksana, Kakak Dir. Ini yang menjadikan bagi teman-teman di Kabupaten Takalar ini bahwa ada ruang-ruang untuk bagaimana mengkriminalisasi teman-teman yang lain. Dan itu terjadi, Kakak Dir. Di 2021 itu banyak sekali temuan yang kemudian yang sudah ingkrah dari pejabat yang lama, baik yang pensiun itu di Kabupaten Takalar. Kalau dari segi kinerja pemerintah itu adalah salah satu kinerja buruk karena mencoreng nama. Ketika banyak kasus di suatu daerah itu muncul dan apalagi sudah ingkrah, tentu yang menjadi kebobrokan kita adalah kabupatennya. Berbicara kabupaten tentu pemimpinnya, Pak Bupati. Inilah Pak Bupati yang tidak mampu mengkomunikasikan secara politik bagaimana yang bisa ditangani, yang bisa diademkan ini tidak perlu mencuat keluar. Ini yang tidak mampu, entahlah saya tidak tahu sisi strategi politik seorang Bupati Haji Samsari kita ini persoalan dengan komunikasi politik. Ini yang bahkan juga saya tidak mampu membaca komunikasi politik dari seorang Bupati. Karena ada beberapa teman-teman ini ketika berkomunikasi ke beliau ini kadang juga blunder, kadang juga hari ini yes, besoknya saya tidak tahu, saya lupa. Ini yang terjadi di Kabupaten Takalar. Sehingga dari proses hukum tadi itu yang banyak terjerat hukum ini tidak ada pegangan atau seorang penyokong ini bahwa ketika tersandung yang seperti itu ada pelindungnya, Kakak Dir. Ini tidak, bahkan Pak Bupati lepas tangan itu bukan, kalau kita menilai, kita melihat Bupati ini tidak mau mengurusi soal itu. Entahlah karena dia tidak mau ikut campur dari persoalan hukum, ataupun memang ya saya tidak punya kuasa
untuk masuk mengkomunikasikan hal-hal seperti ini supaya tidak mencuat ke publik. Nah, sekarang ini banyak temuan-temuan ini yang bahkan sampai seorang petani akar rumput saja ini tahu persoalan-persoalan di Kabupaten Takalar yang mestinya mereka-mereka ini tidak perlu tahu bagaimana kondisi perpolitikan, kondisi hukum, kondisi keharmonisan antara legislatif dengan eksekutif di Kabupaten Takalar, kerenggangannya seperti apa, itu tidak mesti ditahu. Tapi Takalar ini memang semua serba vulgar. Semua dipertontonkan ke publik. Baik publiknya Takalar maupun tetangga Takalar. Sehingga mencoreng nama Kabupaten Takalar. Saya juga agak risih ketika misalnya ada orang-orang yang mengatakan bahwa Takalar itu tak kelar-kelar. Ada juga benarnya. Di sisi lain benar karena semua dipertontonkan ke publik. Di satu sisi kita orang Takalar merasa dipojokkan hanya karena persoalan itu tadi yang vulgar. Dipertontonkan, kemudian dicocologikan dengan tak kelar-kelar itu. Ini yang menjadi keresahan saya pribadi selaku warga Kabupaten Takalar. Orang Takalar. Itu juga Kak Kadir. Tidak ada perubahan signifikan di Kabupaten Takalar pasca beralih dari kepemimpinan Haji Burhanuddin Baharudin. Kemudian konstelasi politik di Kabupaten Takalar ini baru hari ini dilantik, sudah ada gerusan-gerusan politik yang tidak beririsan sehingga mampu mengoceh pikiran-pikiran baik ini untuk mengelola Kabupaten Takalar. Ini yang menjadi juga kritikan bagi teman-teman di Kabupaten Takalar. Jarang ada yang mau berkonsep bahwa mari kita memajukan Kabupaten Takalar dengan mengedepankan humanis. Ini yang bahkan kurang ya di Kabupaten Takalar. Mestinya kita sebagai teman-teman di Takalar, baik itu politisi maupun ASN atau kadis-kadis yang bagus komunikasinya, menjalankan program yang mestinya diselesaikan di tahun 2022 itu adalah 22 program Bupati Takalar. Ini yang tidak ada Kak Kadir. Mungkin seperti itu. Sahabat dan sobat Ipiso, kedua direktur muda kita, Dinda Sakral Wijaya Saputra, direktur eksekutif Pedoman Data Indonesia, dan Dinda Herman Sejaya Esos, direktur eksekutif Link Indonesia, telah menganalisa kepemimpinan Bupati Goa Adnan Puricita dan Bupati Takalar Haji Samsari kita. Tentu mereka selaku pimpinan lembaga survei, tentu mereka berbicara berdasarkan kajian-kajian yang mereka telah lakukan, baik berbasis riset maupun FGD yang mereka lakukan. Dan konsekuensi dari sebuah kepemimpinan adalah tentu kalau bagus dia diapresiasi, kalau gagal ya pasti dikritisi. Dan mungkin memang saya pun secara pribadi sebagai putra Takalar ya menganggap Kabupaten Takalar ini di bawah kepemimpinan Haji Samsari juga tidak ada kemajuan. Dan saya juga cukup bertanggung jawab sih karena saya kemarin ikut juga memperjuangkan dia menjadi Bupati Takalar. Artinya saya juga cukup malu lah terhadap masyarakat Takalar karena saya berkontribusi juga mengkampanyekan dan membantu beliau baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik secara terang-terangan maupun di belakang layar. Sahabat dan sobat Ipiso. Terima kasih Dinda Direktur. Sampai jumpa lagi pada diskusi-diskusi lainnya di Ipiso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.